Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan ini hidup dan iman kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Biarlah Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan juga yang akan memampukan kita sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan firman-Nya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami semua dan singkapkan, nyatakan kebenaran-Mu atas kami. Dan buat kami bisa menangkap, mengerti, menghidupi, menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Kolose 3 ayat 17. Saya bacakan untuk kita semua. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Coba dikasih Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, semuanya lakukan, kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita diajarkan ya, dalam doa-doa kita selalu dialamatkan dengan alamat yang jelas, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dalam setiap aktivitas kita, baik itu menyangkut pekerjaan kita, terlebih juga pelayanan kita, termasuk juga mungkin yang sekolah, studi kita, mau berangkat kerja, mau mengerjakan pekerjaan atau apapun, selalu jangan lupa katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih kadang-kadang kita menghadapi situasi ya, melewati satu tempat, ya aduh sepi banget nih. Waduh, perindang-perinding ya orang bilang ya. Ya kadang-kadang ya di tempat yang waduh kok sepi sekali, gelap sekali. Berkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan merasakan di situ kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan menaungi kita, menyertai kita. Ya, jadi kalau sudah berkata dalam nama Tuhan Yesus, jangan lagi ada ketakutan, jangan lagi ada keraguan. Melangkah dengan pasti. Kita percaya ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita, ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang akan ya memberikan kekuatan, memampukan kita. Mungkin sulit masalahnya, mungkin berat bebannya, mungkin ya rumit, mungkin kita nggak tahu bahkan bagaimana memulainya. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau orang Jawa seringkali niat ingsung, wah apa gitu ya. Maksudnya apa? Ya maksud hati aku mau begini. Ya orang-orang boleh menggunakan caranya apa aja. Tetapi kita orang percaya, ya katakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kadang hal-hal kecil, hal-hal sepele, mau naik motor, ya motor dinyalakan langsung dalam nama Tuhan Yesus, aku berangkat kerja. Ya, itu artinya apa? Mungkin dalam perkara kecil, tetapi ketika kita setia dengan itu, memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita menyertakan Yesus di dalam kehidupan kita dan aktivitas kita. Artinya kita percaya akan perlindungannya, kita percaya penyertaannya, kita juga percaya pertolongannya. Bahkan ada kuasanya sehingga kita akan dimampukan untuk mengerjakan bagian kita, untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Cuma dikasih Tuhan, ya ada banyak hal yang kadang kita tidak mengerti. Tetapi ketika kita selalu mengawali sesuatu, mau melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, Dia sumber hikmat, Tuhan kita sumber hikmat, maka Dia akan memberi hikmat bagaimana kita mengerjakan atau melakukan
hal itu. Yuk mari mulai sekarang ya, segala sesuatu yang akan kamu lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dengan demikian bahwa kita percaya sesungguhnya Tuhan Yesus ada menyertai kita. Bukankah firman-Nya jelas berkata, Dia Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Nah, artinya begini, kalau Tuhan beserta dengan kita, tapi kita nggak pernah ya istilahnya menyebut namanya, nggak pernah ya berkomunikasi dengan Dia, ya kadang-kadang kita nggak merasakan ada penyertaan Tuhan, nggak merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, mau menolong kita. Yang ada apa? Ketakutan, kekhawatiran, nanti gimana ya? Ya, merasa sendiri, padahal ada Tuhan bersama dengan kita. Dengan kita ya melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, disitulah kita akan bisa menyadari, merasakan penyertaan Tuhan, bahkan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam problem yang kita hadapi, dalam pekerjaan yang harus kita selesaikan, studi yang kita harus jalani, dan berbagai macam kesibukan. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, dalam keadaan grogi, ya kadang-kadang, wah ini mau ujian skripsi atau ujian sekolah atau apa, grogi kadang-kadang. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku yakin dan bisa, gitu ya. Jadi dengan kita memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan satu semangat baru, kekuatan yang baru. Ya, artinya begini, lakukan segala apa yang baik itu dalam nama Tuhan Yesus. Gak mungkin tuh kita melakukan yang buruk dalam nama Yesus. Hati-hati ya, untuk hal yang baik, untuk yang benar, untuk yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Nah, artinya apa? Kita menyadari bahwa kita nanti menjalani itu semua bukan gagah dan kuat kita. Kita menyadari semua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Karena itu semua dilakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, ketika kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, ya, di situ mengandung arti bahwa ada penyertaan Tuhan dan sekaligus sambil bersyukur, terima kasih Tuhan akan penyertaan-Mu, akan pertolongan-Mu dan segala berkat serta kuasa-Mu yang menuntun. Gitu ya. Mari, apapun yang kerjakan hari ini jangan lupa kerjakan semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur diingatkan oleh firman-Mu. Biarlah mulai hari ini Tuhan, apa yang kami mau perkatakan, kerjakan, lakukan, semua kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami mengerjakan segala sesuatu bukan berdasar gagah kuat kami, tapi karena kami percaya akan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dan kami melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Maka ada kuasa Tuhan yang menyertai kami, ada perlindungan Tuhan, dan ada pertolongan Tuhan. Sehingga kami dimampukan dan kami kembalikan semua dengan segala syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kami. Kami kerjakan semuanya dengan senantiasa memandang Tuhan. Kami kembalikan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.